Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya di channel bisnis Kang Fajar. Ya teman-teman semuanya, bagaimana sih caranya usaha awal mula usaha ya, awal usaha berwirausaha agar modal kita itu aman, untung kita itu kelihatan dan nggak ribet lah. Cara pembukuannya biar nggak ribet, secara simple sederhana tapi menguntungkan kita. Begini caranya, sesuai pengalaman saya begini teman-teman. Kalian langsung saja terapkan sistem untung dan untungnya berapa, uang modalnya berapa ya. Misal kalian itu jualan es teh lah, jualan es teh. Karena banyak sekali orang-orang itu yang jualan es ya, jualan es ya, jualan es ya, enggak es teh ya, es semua es lah pokoknya, es semua minuman es itu kebanyakan awal mula buka itu enggak diperhitung, enggak dihitung dan enggak dicatat lakunya itu berapa. Loh, Mas kan masih pertama, masih awal-awal, kenapa dicatat? Loh, justru awal itu harus dicatat tuh teman-teman. Nanti kalau sudah berkembang pesat, sudah ramai pembeli setiap harinya, itu kalian nggak catat nggak apa-apa. Jadi begini, misal kalian jualan es ya, satu cup misal atau satu plastik, itu kalian hitung, misalnya itu jualan es teh ya, gitu aja ya, yang simple dulu, es teh, jualan es teh. Kalian tehnya itu harganya berapa? Misal kalian itu membuat teh kan biasanya dimasak dulu ya, bahannya teh dimasak dulu, satu panci misalnya seperti itu. Satu panci itu ada, kalian tuangkan dulu di gelas-gelas sampai berapa gelas. Misalnya satu panci ada 10 gelas. Nah, satu panci ada 10 gelas. Tehnya itu satu saset misalnya, teh satu saset itu menghasilkan 10 gelas. Harga teh misalnya 10.000. Jadi kalau 10 gelas berarti per gelasnya tehnya 1.000 modalnya, kan seperti itu. Nah, modal 10.000. Kalian hitung juga kayak semisal ini gulanya. Nah, kalian membuat gula satu panci teh itu membutuhkan gula berapa kilo. Nah, misalnya 1 kilo gula berapa? Misal 20.000. Nah, kita kalkulasi yang mudah-mudah dulu teman-teman ya. 20.000 kalau menghasilkan 10 gelas berarti per gelasnya gulanya 2.000 misalnya, seperti itu kan ya, 2.000. Jadi sudah kelihatan modalnya teh sama gula saja 2.000 tambah 1.000 3.000. Belum nanti cupnya, itu kalian hitung. Kalau memang ketemunya seperti kayak sedotan, cup ataupun mesin press, ini kan ada kayak pemanasnya ya, plastiknya itu. Kalau itu ketemunya murah, kalau misal ketemunya itu kalau kalian hitung per gelasnya hanya 50 atau 25 rupiah ya, atau 100 rupiah, 50 rupiah, itu kalian kalkulasikan saja, dibulatkan. Misal semuanya itu kayak plastik ya, plastik, sedotan, mesin press atau LPG-nya yang buat ini yang buat memasak tehnya, itu kalian kalkulasi berapa totalnya. Misal LPG ini telah habisnya sekitar 1 bulanan, yaitu LPG harganya berapa, kalian bagikan 1 bulan, ketemunya berapa. Nah, misal kalau semuanya itu yang kecil-kecil ya teman-teman, yang kecil-kecil kayak plastik, sedotan, LPG itu ketemunya misalnya cuman 300, ya kalian bulatkan menjadi 500. Nah, gitu saja, dibulatkan saja 500. Jadi totalnya satu cup teh modalnya kan tadi 3.000, teh sama gulanya ditambah 500 rupiah. Jadi totalnya modalnya kalian menjual teh per cup itu 3.500. Nah, ini kalian catat 3.500. Kalian jual misal harga 5.000. Jadi kalian untungnya 1.500. Nah, awal jualan itu kalian tetap dicatat. Misal ada orang beli, Mas beli es tehnya 2, beli es teh 2. Nah, es teh 2 dicatat dulu nggak apa-apa, atau kalian
dijual dulu, dilayani dulu orangnya. Kalau sudah baru dicatat ST2. Sehari mungkin kalian masih, kalau awal-awal bisa mungkin 5 gelas, bisa sampai 10 gelas atau bahkan 20 gelas bisa. Itu masih kalian catat. Selama kalian itu masih belum berkembang pesat. Kira-kira ya nanti yang tahu itu kalian sendiri. Kalau kalian memang benar-benar itu tahu rasanya jualan sudah benar-benar laris, itu kalian nanti akan merasakan capeknya. Itu nanti tidak perlu dicatat, tidak perlu. Jadi kalau awal-awal itu catat dulu. Nah, misal tadi kalian sehari bisa menghasilkan 10 gelas es teh ya. Jadi kan 1.500 kali 10. Nah, 1.500 kali 10. Untung kalian jadi berapa? 15.000 ya, 15.000. Nah, sehari kan 15.000 kalian sisihkan. Ya entah buat, terserah, itu untung kalian. Bersih. Sudah bersih itu. Lah, sisanya itu kan modalnya. Nah, modal untuk apa? Modal untuk membeli bahan-bahan yang sudah habis. Gitu teman-teman. Nah, ini modal bersihnya bahan-bahan kalian teman-teman. Ini banyak yang ini modalnya ini istilahnya itu morat-marit lah, bahasa Jawanya gitu, morat-marit, sudah hancur. Pokoknya itu gara-gara dia itu kok nggak ada uang modal ya, padahal sudah saya sisihkan antara untung dan modalnya itu sudah saya sisihkan, kenapa kok nggak ada uang modal, kok habis uang modalku. Itu wajar karena kalian itu nggak paham pada sistem ini. Kenapa? Gini, mungkin kalian kalau beli gula, mungkin gula tinggal 1 kilo atau 2 kilo kalian sudah beli, ya kan? Nah, ini harus kalian perhitungkan baik-baik. Harus kalian perhitungkan baik-baik. Jadi misal begini, awal-awal membuka usaha kayak minuman seperti itu, es teh seperti itu teman-teman ya. Kalian misal yang pertama itu yang habis misal gulanya tinggal 1 kilo, misal 1 kilo, wah gulaku tinggal 1 kilo habis. Nah, yang kalian buat pertama kali, yang kalian buat belanja gula itu jangan modal yang kalian simpan itu, modal yang hasilnya kalian jual itu jangan dulu. Yang pertama kali jangan dulu teman-teman. Yang habis misal gulanya dulu ya. Nah, kalian harus ambil uang modal dari uang pribadi kalian dulu. Entah, terserah uang apa itu, pokoknya kalian namanya orang usaha kan ya juga harus punya tabungan, ya kan, untuk membuat usaha tersebut lah. Itu kalian harus ambil dari uang yang lain dulu, uang tabungan kalian atau uang apa. Jadi kalian misal beli gula 2 kilo, gula 2 kilo berapa? 40.000. Ya kalian ambil dulu uang dari dalam, maksudnya dari luar, jangan modal yang tadi kalian dapatkan. Oh, begitu teman-teman. Jadi kalian ambil dulu uang modalnya, kalian belikan gula 2 kilo. Nah, ini kalian harus catat beli gula ketika habis, ketika gula tinggal 1 kilo. Nah, ini kalian harus catat teman-teman. Jadi setiap 1 kilo habis ya kalian harus beli. Jangan sampai gula kurang tinggal 2 kilo kalian beli. Nah, ini bisa memperburuk pembukuan kalian, memperumit pembukuan kalian nanti. Terus misal kalian sudah berjalan, sudah beli gula, tehnya yang habis gantian, tehnya habis, tehnya sudah tinggal 1 saset, 1 masakan, kalian beli. Nah, belinya ini juga jangan ambil dulu. Nah, kalau kalian sudah kayak misal sudah pernah kehabisan stok bahan-bahan lainnya ya, seperti kayak gula, tehnya, plastik, sedotan dan lain sebagainya, sudah pernah kalian beli, sudah pernah kalian belanja lagi ya, misalnya sudah pernah kalian belanjakan lagi. Nah, ini selanjutnya kalian bisa ambil modal dari keuntungan kalian jualan, nggak apa-apa, sudah aman. Jadi modal kalian itu sudah aman. Dan
uang tabungan kalian juga sudah aman, tidak akan lagi ini apa istilahnya itu keluar masuk, sudah tidak akan, sudah aman pokoknya, intinya itu sudah aman teman-teman. Begitu caranya teman-teman. Nah selanjutnya teman-teman, kalau teh kalian itu sudah berkembang pesat, misal sehari sudah menghabiskan paling kecil ya, paling sedikit 50 cup sampai 100 cup, ini saya kira sudah luar biasa kalian, penjualan kalian kalau segitu memang luar biasa. Itu bisa kalian nggak kalian catat nggak apa-apa teman-teman, sudah nggak kalian catat nggak apa-apa. Mungkin kalau masih 50 cup ya, kalau sepengetahuan saya, sepengalaman saya, kalau 50 cup itu nggak usah dicatat nggak apa-apa, tapi ambillah uang itu jangan terlalu banyak lah, ya kalian sisihkan, tetap kalian sisihkan lah. Kalian kira-kira kalau antara penjualan kalian itu masih kayak 40 cup, 50 cup, 60 cup sehari, 70 cup, nggak sampai 100 lah misalnya ya, nggak stabil lah, 100 cup nggak stabil, itu mending kalian sisihkan sedikit demi sedikit aja. Misal sehari itu kalian hitung, kalau 1.500 kali 10 15.000, kalau 50 bisa 50.000 lebih. Nah, ini kalian bisa sisihkan antara 50.000, 60, bahkan 70.000, nggak apa-apa teman-teman. Meskipun nanti penjualan kalian sampai 80 cup, kan lebih banyak ya, nggak apa-apa. Kalian jangan terlalu ambisi untuk mengambil uang keuntungannya. Ambil saja 70.000 gitu aja, atau 60.000. Yang penting kalian lancar. Nah, kalau misal kalian itu, wah sehari aku bisa 100 lebih, stabil, satu bulan, 2 bulan 100 lebih. Lah ini terserah kalian, nggak apa-apa. Karena kenapa saya mengizinkan kalian untuk seperti ini? Karena saya sudah mengalami usaha saya seperti itu. Usaha saya alhamdulillah dari tahun ke tahun itu semakin berkembang, dan modal ini sudah ketutup sekali sama keuntungan yang saya dapatkan setiap bulannya, itu sudah sangat ketutup teman-teman. Jadi seperti itu, jadi sudah nggak repot lagi, sudah nggak mengenal pembukuan lagi, sudah nggak usah tulis menulis lagi. Jadi seperti itu, namanya orang usaha pertama itu seperti itu. Ini menurut pengalaman pribadi saya teman-teman ya. Terserah kalian bagaimana. Baik, semoga ini bermanfaat buat kalian para pengusaha pemula atau pedagang pemula. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.